Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dian Febriani MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah, serta yang berbahagia teman-teman kelas SF semuanya. Alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita sudah sampai di pertengahan semester ini. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, nama saya Danu dengan nomor induk mahasiswa saya 201130226. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ataupun UTS pada mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Ibu Dian Febriani MSy. Baik, dalam tugas UTS ini saya akan membahas tentang bidang usaha dalam kegiatan investasi. Dalam penetapannya mengenai bidang usaha dalam investasi ataupun dalam penanaman modal berdasarkan peraturan yang telah ada terkait, yakni Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang di dalamnya mengatur 3 bidang usaha, yaitu diantaranya pertama bidang usaha yang tertutup, kedua bidang usaha yang terbuka, dan yang ketiga adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi, penentuan ataupun penetapan bidang usaha yang tertutup serta bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini didasarkan atas beberapa prinsip yang berdasarkan atas pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam bidang penanaman modal ataupun investasi. Yakni yang pertama prinsipnya adalah penyederhanaan, yang berarti bahwa bidang usaha yang sifatnya sederhana dan terbatas ke dalam bidang usaha yang terkait atas kepentingan nasional. Yang kedua prinsipnya yaitu kepatuhan perihal perjanjian ataupun komitmen internasional. Yang ketiga adanya transparansi. Yakni transparansi ini bahwasanya bidang usaha tersebut yang dinyatakan tertutup serta terbuka dengan persyaratan harus jelas dan detail. Yang keempat adalah kepastian hukum. Yang kelima adalah bahwasannya NKRI ini berprinsip pasar tunggal yang merupakan bahwa bidang usaha yang tertutup serta bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak akan menghambat kebebasan dari arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia, serta informasi dalam wilayah NKRI tersebut. Nah, yang pertama mengenai bidang usaha yang tertutup dalam investasi. Bidang usaha tertutup perihal ini ialah bahwa modal asing dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu. Atas dasar pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Nah, bidang usaha yang dinyatakan tertutup ini berlaku secara nasional di segala daerah Indonesia, baik guna kegiatan penanaman modal asing maupun guna kegiatan penanaman modal dalam negeri. Nah, oleh karena itu, menurut pasal 8 dan 9 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, bidang usaha yang tertutup guna penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ini, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan, dan keamanan, lingkungan hidup, dan moral ataupun budaya, serta kepentingan nasional lainnya. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal ini ataupun bagi penanaman modal asing PMA berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah yang pertama, produksi senjata, mesiu, alat peledak, serta peralatan perang. Dan yang kedua adalah bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu, bidang usaha yang dinyatakan tertutup seperti dalam beberapa sektor lainnya, yakni yang pertama seperti dalam sektor pertanian, contohnya dalam pembudidayaan ganja,
Yang kedua itu dalam sektor perindustrian yang memproduksi minuman beralkohol dan industri berbahan kimia lainnya. Begitupun usaha yang dinyatakan tertutup lainnya. Nah, yang kedua adalah bidang usaha yang terbuka dalam investasi. Jadi, bidang usaha yang terbuka dalam investasi berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal melakukan penentuan bahwa segala bidang usaha ataupun jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang termasuk tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana yang telah ada dalam lampiran peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 bahwasannya bidang usaha terbuka itu ialah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan. Nah, dalam rangka penanaman modalnya ini merupakan berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha yang terbuka dalam penanaman modal. Yang pertama, bidang usaha terbuka mencakup huruf A, bidang usaha prioritas, huruf B, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, huruf C itu bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta huruf D, bidang usaha yang tidak termasuk di dalam huruf A, huruf B, dan huruf C yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, yang ketiga adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Nah, dalam hal ini, pemerintah dalam melakukan penetapan di bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ataupun dengan syarat tertentu atas dasar kriteria dari adanya kepentingan nasional. Bahwasanya ada beberapa bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal. Akan tetapi, proses diberlakukannya tersebut dengan persyaratan atas dasar kriteria tertentu sebagaimana diatur di dalam pasal 12 ayat 5. Bahwasanya penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi ataupun UMKM, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan di dalam pasal 12 Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2007 menjelaskan bahwasannya bidang usaha yang terbuka itu dengan syarat tertentu ataupun dengan persyaratan tersebut mencakup yang pertama bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan melakukan perlindungan serta melakukan pengembangan terhadap UMKM ataupun usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang berarti bidang usaha yang terbuka tersebut hanya bisa dilaksanakan atas dasar pertimbangan kewajiban atau pertimbangan kewajaran serta kelayakan ekonomi guna melindungi UMKM tersebut. Yang kedua, bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan, bahwasannya hal tersebut mencakup bidang usaha yang dilakukannya pencadangan serta bidang usaha yang tidak dilakukan pencadangan dengan adanya pertimbangan atas layak bisnis. Yang ketiga, bidang usaha yang terbuka atas dasar kepemilikan modalnya, yakni melakukan pembatasan kepemilikan modal terhadap para penanam modal asing ataupun PMA tersebut. Yang keempat, bidang usaha yang terbuka atas dasar syarat lokasi tertentu, misalnya melakukan pembatasan wilayah administratif terhadap penanaman modal. Dan yang terakhir adalah bidang usaha yang terbuka berdasarkan atas syarat perizinan khusus. Nah, dalam hal ini bisa berupa usulan dari instansi lembaga-lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah yang berwenang dalam mengawasi suatu bidang usaha tertentu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan penetapan monopoli ataupun harus melaksanakan kerjasama dengan badan usaha milik negara ataupun BUMN dalam bidang usaha tersebut. Baik Ibu, hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan materi kali ini. Banyaknya kesalahan baik dari isi materi maupun dalam pemaparannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian, arahan, serta ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.